Jangan kau rusak indahnya hari Senin hanya karena update status di hari Minggu. Jangan kau rusak indahnya surga hanya karena dosa di dunia. Ingat, terlalu singkat hidup ini kalau hanya dipakai untuk mengumpulkan dosa. Oke, keren deh diksinya. Kang Maman. Kang Maman, wah ya. Oke. Kamu misalnya jadi ustadz, kerjaannya menghujat karena beda kaifiat. Semua yang dilakukan oleh orang lain meski seakidah dihukumi jahat, maksiat, sesat. Gayamu diikuti oleh santrimu, bahkan jadi platform dakwah komunitasmu karena merasa benar dan tidak mampu mendalikan diri. Ujungnya apa? Jadilah bom bunuh diri. Aduh, di Astana Anyar. Di mana-mana. Karena mereka merasa dirinya paling benar, yang dilakukan oleh orang lain adalah salah. Dosa ini. Hati-hati kalau bom bunuh diri jadi tren. Siapapun yang mengawali itu, dia akan benar dapat dosa besar dari orang yang mengikutinya. Seorang public figure, dia melakukan dosa kecil. Nah, lalu dosa kecil itu diikuti oleh para penggemarnya. Followersnya, subscribe-nya ngikuti apa yang dia lakukan. Itu akan jadi dosa besar. Mana dalilnya? Waman sanna fil islami sunnatan sayi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi misru wizri man amila biha walayan kusumin auzarhim syai'un. Jadi barang siapa yang berbuat satu amal yang tidak baik, lalu dia dapat dosa dari amal tidak baik itu, ditambah orang yang mengikuti melakukan amal tidak baik itu. Sebut saja ada 10 orang yang mengikuti dosa kita, jadi 11 dosa yang akan Allah berikan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Brendan. Saya Ang Ridwan di Kulkas. Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Pak Haji Aang, sekarang tuh tahun baru. Dan tahun baru ini tentu kita banyak evolusinya Pak Haji di dalam diri kita ya Pak Haji. Salah satunya malah evolusi dosa ya. Ini sesuai dengan apa yang akan kita bahas untuk Kulkas pada kesempatan kali ini tentang evolusi dosa. Waduh, ini ngeri juga nih ya. Kenapa manusia itu berbuat dosa Pak Haji? Ada 2 faktor yang menyebabkan manusia berbuat dosa. Satu, faktor internal, kedua, faktor eksternal. Secara internal, pertama, manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat salah dan lupa. Al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat berbuat salah dan lupa. Sebab hanya Dep Store dan mall tempatnya diskon. Waduh. Yang kedua, manusia itu memiliki kecenderungan tidak ingin disalahkan. Tidak ingin disalahkan. Karena tidak ingin disalahkan, dia enjoy dengan dosa-dosa. Yang ketiga, secara internal, manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan pembenaran. Atau pembelaan atas kesalahan. Kamu sholat subuh kesiangan, disalahkan sama istri, nggak mau disalahkan begitu saja. Saya kan semalam begadang, saya kan semalam kerja. Nah, itu pembenaran atas dosa. Betul. Lalu berikutnya, karena manusia itu memiliki dual dimension. Di Asam ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika ilham fujurah mengendalikan ilham takwa, maka pasti kita berbuat dosa. Yang kedua, secara eksternal di Al-A'raf ayat 16, kan iblis itu pernah sesumbar, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Rob, karena engkau telah menghukum hamba yang sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus.
Jadi kita akan selalu digoda oleh setan dari luar diri kita. Karena itu ketika tergoda oleh setan, hidup kita mengikuti bisikan hawa nafsu, bahkan mempertuhankan hawa nafsu. Bila kita pada kutub itu produktif berbuat dosa. Kedua, secara eksternal kita berbuat dosa lazimnya karena kita salah gaul. Nah, karena dorongan dua faktor tadi, maka kita berbuat dosa. Contoh, tidak ingin dituduh mencuri sendal, seorang pemuda nekat mencuri kotak amal. Itu juga banyak dosa. Sama aja dosanya. Karena tidak ingin dicontek, seorang mahasiswa di jurusan KPI nekat tidak mengikuti UAS. Kenapa tidak UAS? Karena saya takut dicontek. Itu adalah dosa. Seorang suami melaporkan istrinya kepada kepolisian karena percobaan pembunuhan. Gitu. Kenapa? Karena tidak ngasih tahu jam makan. Itu kan hal sepele. Pembenaran atas itu dosa, melakukan pembenaran. Jadi ada dua faktor. Kenapa manusia berbuat dosa? Ada faktor internal dan eksternal tadi ya. Luar biasa. Nah, Pak Haji, menurut catatan Pak Haji Aang nih, apa sih definisi dari evolusi dosa itu? Jadi evolusi dosa itu perubahan dosa. Perubahan dosa ya. Begini, dosa itu kan ada dua. Betul. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Sebuah dosa disebut besar, kata Ibnu Jaril dalam tafsirnya, karena dosa itu bisa mengundang atau diancam oleh neraka. Sebuah dosa disebut dosa besar karena diancam dengan laknat Allah. Sebuah dosa menjadi besar karena diancam dengan murka dan siksa Allah. Contoh dosa besar itu dalam hadis riwayat Bukhari dalam catatan saya nomor 2766. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh yang tidak hak. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Itu dosa besar. Yang keenam, lari dari medan perang. Karena lari dari medan perang sama dengan lari dari masalah. Benar. Ketika banyak masalah, saya pingin lari, tapi saya bingung pakai sepatu mana. Kemudian berikutnya, dosa besar itu adalah menuduh wanita solehah berbuat zina. Ada wanita solehah dituduh zina, itu dosa besar. Yang menuduhnya. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari yang lain bahwa disebutkan dosa besar itu satu musyrik, yang kedua durhaka pada orang tua, itu dosa besar. Yang ketiga bohong. Yang keempat sumpah palsu, ya. Maka goyang dumang itu siapa tuh? Goyang dumang, cita-citata mungkin Pak Haji ya, atau siapa lupa saya. Siapa yang tahu siapa? Iya, ayo goyang dumang biar hati senang. Itu bohong. Setelah goyang dumang kita nggak senang-senang. Nah, itu. Nah, begini, dosa besar ini selain syirik bisa berevolusi jadi dosa kecil, bahkan di-delete oleh Allah apabila kita istighfar dan taubat. Kata Rasul, la kabirota ma'al istighfari, tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Dosa besar gak ada kalau digempur dengan istighfar dan taubat. Jadi dosa kecil bahkan bisa hilang kalau tobat kita taubatan nasuha. Ya. Nah, begitupun dosa kecil pada kutub tertentu bisa berevolusi jadi dosa besar. Ya, hati-hati, dosa kecil pada kutub tertentu bisa berevolusi, bisa berubah menjadi dosa besar yang susah kita taubatinya. Ya, evolusi itu gitu, berubah. Jadi dari kecil bisa jadi besar, jadi besar, bisa menjadi kecil. Itu evolusi namanya. Kayak gini kan, kita sudah lama tidak dengar kabarnya grup band padi. Karena sudah berevolusi jadi beras. Jadi padi ribon sekarang. Padi ribon bukan. Sudah lama beras. Kita tidak mendengar grup band Gigi. Gigi. Kenapa? Karena sudah ompong evolusi. Enggak, Pak Haji, masih ada Gigi. Masih ada ya. Oke, itu evolusi dosa itu.
Nah, Pak Haji, sekarang apa aja sih yang memantik Pak Haji dosa itu yang asalnya kecil menjadi besar? Oke, pertama kata Nabi, bila dosa kecil itu dilakukan berulang-ulang. Kan la kabirota ma'al istighfari, tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar akan jadi dosa kecil. Wala sogirota ma'al israri, dan dosa kecil bila dilakukan terus-menerus, diulang-ulang terus bisa menjadi dosa besar. Oke. Maka dosa kecil itu jangan suka diulang-ulang. Contoh apa? Marah, sumbu pendek, ngambekan, ya kayak mama itu kalau marah mama itu hanya 5 menit. 23 jam 55 menit edan. Itu kan mama itu kalau marah suka sumpah serapah. Teh botol, teh kotak, sudah tolol nggak ada otak. Kata-kata itu, teh poci, teh tarik, aku benci kamu, jurig. Ingat Mang, perempuan itu ya bisa emosinya bertubi-tubi dan bisa marah membabi hutan, bukan membabi buta. Itu karena disapa satu kata. Woi, gendut. Waduh. Pokoknya gini, siapa saja yang mengawali sesuatu dengan marah, maka ia akan mengakhiri dengan malu. Tapi yang lucu ibu kita, kalau kita dimarahin oleh orang lain, dia akan marah. Meski kita dimarahi oleh ayah kita sendiri, marah ibu kita. Tapi lucunya dia suka marah-marah sama kita. Bener ya banyak ya kalau pikirnya. Tapi gini, untuk bapak-bapak, bila istri mau marah, segera peluk dia, jangan dilawan. Kenapa? Keburu update status. Terburu tersebar banyak. Tapi istri kita itu aneh. Kalau dibaikin, dia suka ngedadak ngerujak. Bukan ngelunjak. Ngerujak maksudnya naon. Gitu Bang. Jadi dosa kecil kalau diulang-ulang bisa berevolusi jadi dosa besar. Oh, jadi dosa yang diulang-ulang. Nah, sekarang selain dosa yang diulang-ulang, dosa apa lagi yang memantik itu bisa menjadi dosa besar? Evolusi dosa besar itu? Oke, dosa kecil bisa berevolusi menjadi dosa besar bila dosa itu dianggap remeh. Bila dosa itu dianggap remeh. Kan gini, innal mu'mina yaradunu bahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ayyaqa alaih. Saya nyatat hadisnya. Seorang mukmin itu melihat dosanya seakan-akan dia duduk di pinggir gunung lalu takut gunung itu menimpa pada dia. Begitu takut dengan dosa sekecil apapun. Tafwa innal fajira yaradunu bahu kadubabin marra al-anfihi. Sementara ahli maksiat melihat dosanya itu seperti lalat yang lewat begitu saja di depan hidungnya, dianggap kecil. Diremehkan. Ini ya ironis sebenarnya kalau yang orang mukmin itu tadi ya. Jadi sebesar itu ya. Jadi dosa sekecil apapun ia ibaratkan seperti duduk di pinggir gunung, di mana khawatir gunung itu menimpa dia. Padahal kokoh gunung. Jadi dosa tidak diremehkan. Kenapa? Ada juga begini, kata Ibnu Battal, al-muhaqqaratu idza kasurat sarat kibaran ma'al israri. Dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar. Ditambah lagi jika terus-menerus dilakukannya. Dosa kecil yang terus-menerus dilakukan atau dianggap remeh itu akan menjadi dosa besar. Contoh, dosa yang suka diremehkan itu apa? Gosip. Dosa kecil, tapi diremehkan bisa menjadi besar. Dulu kita pernah bilang, gosip itu dibuat oleh orang iri, di-share oleh orang lugu, dan diterima oleh orang idiot. Jadi mereka yang suka menerima gosip itu orang idiot, dan mereka yang suka nge-share gosip itu orang lugu. Tahu lugu? Gitu. Nah, makanya acara gibah di TV kita itu begitu banyak. Acara gibah di TV itu berhenti tayang pada kiamat. Waduh. Kalian jangan gaul sama tukang gibah. Sebab kalau kalian tidak hadir, maka kalian akan jadi objek gibah. Gimana kata-katanya itu? Sebenarnya masih saya nggak mau ngomongin dia. Jadi dosa kecil bisa berevolusi menjadi dosa besar ketika dianggap enteng. Oke Pak Jang, saya tuh pernah mendengar kata-kata guru saya kalau kamu berbuat dosa itu jangan di-share sama orang lain, kalau perlu jangan tahu orang lain itu gitu. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan kamu itu, bahwa begini,
bila kita berbuat dosa, cukuplah kita yang tahu. Oh gitu. Jangan dipamerkan. Iya. Dosa itu jangan suka diobrolkan pada orang lain. Kenapa? Kata Nabi ini, kullu ummati mu'afatun. Seluruh kesalahan umatku akan diampuni illal mujahirin. Pahami, bukan muhajirin. Illal mujahirin. Kecuali mereka yang suka menjaharkan, memamerkan dosa. Jadi mengeraskan Pak Haji ya? Iya, mana mengeraskan itu, menjaharkan itu. Dosa itu dikasih tahu, dosa dipamerkan, dosa diomong-omong. Kalau dosa kecil lalu kita perbuat dan diomongkan, dipamerkan pada orang lain, itu bisa berevolusi menjadi dosa yang besar. Sekarang mah banyak Pak Haji. Kan kata Rasul dalam lanjutan hadis itu, bila seorang hamba di waktu malam berbuat dosa, lalu hanya dia yang tahu, ditutup oleh Allah dosa yang itu supaya orang lain tidak tahu. Tapi ketika esok hari dia ngomongin dosa yang diperbuat di malam hari, maka Allah tidak nutup lagi dosa kita. Nah, itu beratnya di sana ya. Contoh apa? Dosa yang suka dipamerkan. Kamu ditelepon sama pimpinan kamu, Bren, buru atuh hadir rapat di mana? OTW bos. Woi. Padahal kerebahan kene. Sialnya pada saat kamu bilang OTW, istri ngelihat, anak kamu ngelihat, bilangnya OTW, padahal karek udang sare. Kan itu dosa yang dipamerkan. Berarti memantik evolusi dosa Pak Haji. Bisa jadi dosa besar, itu bukan dosa kecil. Bener. Kan gini, ada orang malam minggu ngisi mabok. Terus mabok mangmos diposting. Pakai tagline gini, mabok mati, nggak mabok juga mati. Waduh. Lebih baik mabok sampai mati. Waduh. Coba itu apa? Dosa mabok dipamerkan, bahkan dikampanyekan. Bisa jadi dosa besar. Itu hati-hati. Kemudian kan gini juga, orang yang malam hari ngebangunin orang lain, tahajud call. Waduh. Dihudangkan, semua orang dikasih tahu dibangun. Nah, itu gimana Pak Haji? Menurut Pak Haji bagus. Tapi kalau dia molor deh, orang lain dibangunin, dia tidur lagi, itu dosa. Nggak apa-apa, sama Gusti Allah ditutup dosa dia. Tapi pagi hari ini diobrolkan, anjir ku aing di bejaan tahajud tapi aing sare deui, anjir di prank ku aing. Dosa. Oh, itu dosa ya. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Walaupun kadang suka, ya Allah, ngebangunin ngapain gitu. Itu ya, jadi dosa kecil bisa jadi dosa besar kalau dipamerkan. Oke. Oh gitu Pak Haji. Jadi ya dosa kecil kalau dipamerkan itu bakal jadi dosa besar intinya. Betul, ya. Oke. Nah Pak Haji, sekarang apalagi sih Pak Haji yang memantik evolusi menjadi dosa besar? Oke. Dosa kecil bisa menjadi dosa besar kalau hal itu dilakukan oleh public figure. Oh, oke. Bener-bener banyak tuh Pak Haji. Kamu orang alim. Ya, Raymond juga alim. Ini Insya anak perempuan, Allah. Taki, dan lain juga orang alim. Kalau yang perempuan alimnya itu apa? Alim di Candung. Oke. Seorang public figure, dia melakukan dosa kecil. Nah, lalu dosa kecil itu diikuti oleh para penggemarnya. Followersnya. Subscribe-nya ngikuti apa yang dia lakukan. Itu akan jadi dosa besar. Mana dalilnya? Waman sanna fil islami sunnatan sayiatan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi misru wizri man amila biha walayan kusumin auzarhim syai'un. Jadi barang siapa yang berbuat satu amal yang tidak baik, lalu dia dapat dosa dari amal tidak baik itu, ditambah orang yang mengikuti melakukan amal tidak baik itu. Sebut saja ada 10 orang yang mengikuti dosa kita, jadi 11 dosa yang akan Allah berikan pada kita. Maka yang asalnya kecil jadi besar, bisa menjadi kecil jadi besar kalau 11 dosa. Kan begini, seorang public figure ngupload challenge misalnya tertentu, yang ngumbar aurat, trek dung kan yang gitu ya. Itu diikuti kan oleh banyak orang. Iya. Wah, itu dosanya bisa berlipat-lipat. Betul Pak Haji. Hati-hati. Jopret di foto seksi, lalu diposting, dikasih tagline, gadis pemersatu bangsa. Waduh. Lalu banyak yang like, banyak yang ikut-ikutan. Itu dosanya numpuk, Mang. Alon-alon, lama-lama nyetadion. Sedikit-sedikit, lama-lama bisa menjadi bukit. Oke. Kamu misalnya jadi ustadz, kerjaannya menghujat karena beda kaifiat. Semua yang dilakukan oleh orang lain meski seakidah dihukumi jahat, maksiat, sesat.
gayamu diikuti oleh santrimu, bahkan jadi platform dakwah komunitasmu karena merasa benar dan tidak mampu mengendalikan diri, ujungnya apa? Jadilah bom bunuh diri. Aduh, di Astana Anyar. Di mana-mana. Karena mereka merasa dirinya paling benar, yang dilakukan oleh orang lain adalah salah. Dosa ini. Hati-hati kalau bom bunuh diri jadi tren. Siapapun yang mengawali itu, dia akan benar dapat dosa besar dari orang yang mengikutinya. Gitu, hati-hati amal ya. ke liang kuburnya. Iya. Amal jelek gitu. Iya, dosanya nanti akan menggunung. Jadi sebuah dosa yang kecil bisa besar bila dilakukan oleh public figure. Public figure ya, oke. Ternyata banyak Pak Haji ya. Banyak. Yang memantik berevolusinya dosa itu salah satunya tadi mengumbar dosa kita sendiri. Terus mengumpulkan ya. Menganggap remeh, mengulang-ulang dan lain sebagainya. Luar biasa. Semoga kita terhindar lah ya dari mengumpulkan dosa dan berevolusi dosa itu Pak Haji. Terutama dari kecil menjadi besar. Kalau dari dosa besar menjadi kecil bagus. Oke, siap. Nah gitu Pak Haji, ada gak nih pesan-pesan buat sobat ngadem di rumah? Oke, begini, ada peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena nila seekor bisa rusak susu sekontainer. Oke. Karena dosa kecil bisa merusak kebaikan yang besar, maka berhati-hatilah dengan dosa meski sekecil biji sawi. Oke, kayak yang tadi Pak Haji. Kedua, banyak yang khawatir berbagai bom akan meledak dari tangan orang Islam. Betul. Tetapi ketahuilah, bom cinta damai sudah meledak sejak Nabi Muhammad diutus ke muka bumi. Masya Allah, itu tuh yang paling penting, Mas. Tiga, kita itu memang lucu. Banyak sekali permintaan kepada Tuhan, tapi lucunya kita masih bangga dengan dosa-dosa. Benar. Keempat, berbagi makanan kepada tetangga lebih mulia daripada berbagi potong makanan di sosial media. Hati-hati, itu pamer namanya. Bila itu sering dikerjakan, alon-lalon lama-lama bisa nyetadion. Jadi dosa besar. Jadi nyetadion. Oke. Jangan kau rusak indahnya hari Senin hanya karena update status di hari Minggu. Jangan kau rusak indahnya surga hanya karena dosa di dunia. Ingat, terlalu singkat hidup ini kalau hanya dipakai untuk mengumpulkan dosa. Oke. Keren deh diksinya. Kang Maman. Wah, Oke Sobat Gadem, semoga kita semua terhindar dari evolusi dosa, terutama dari yang kecil menjadi besar dan negatif Pak Haji ya. Oke. Jawaban atas pertanyaan tadi gimana Pak Haji? Jangan dianggap yang paling benar, tanya pada narasumber yang lain karena Islam itu begitu sangat luas. Begitu sangat luas. Jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Oke. Tetap di Kulkas Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.